لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Bila Anda ingin mendengarkannya secara MP3, maka tinggal klik titik 3, kemudian klik bagikan, kemudian salin link, dan klik MP3 converter, kemudian salin linknya di kolom tersebut dan klik MP3, kemudian di convert. Bila selesai di convert, maka tinggal di download saja. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ومنها التوكل وتوكلا متجردا في رزقك ثقة بوعد الرب أكرم مفضلا. Watawakkalan, dan bertawakalah kamu sebenar-benarnya, mutajarridan hale dalam keadaan tajarrud, enggak punya tanggungan. Tawakal dalam apa? Fi rizqika, dalam rizkimu. Thiqatan, karena percaya, yakin biwa'dir rabbi, dengan janji Allah Subhanahu wa taala, akrama, memuliakan sebab Allah, mufdila, dan berikan karunia. Ini tawakal, pasrah total. Dipersilahkan bagi orang yang tajarrud, yang enggak punya tanggungan, enggak punya anak, enggak punya istri, enggak punya tanggungan aja, seperti ashabus suffah, dah gitu aja mudahnya. Ashabus suffah. Tawakal dalam rizki, karena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Sampai ada seorang sahabat sengaja karena ingin mendapatkan pengalaman dengan ayat ini, sengaja nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau kerja, ingin dapat pengalaman. Maka 3 hari kemudian Allah Ta'ala kirimkan, melihat malaikat Jibril alaihissalam seekor unta penuh dengan muatannya. Udah diusir, datang lagi, diusir, datang lagi, ketiga kalinya diusir, datang lagi, dibawa pada Rasulullah SAW. Diberitahukan bahwa ini diguring oleh malaikat Jibril alaihissalam untukmu, diterima. Nah, maka orang-orang yang gak punya tanggungan begini, mereka tawakal total, ya sudah, Allah Ta'ala gak mungkin menyanyiakan. Tapi seandainya oleh Allah Ta'ala dilaporkan, ya mereka ridho juga. Kayak Syekh Abu Yazid Al-Bustami rahmatullah alaih ditanya, dari mana engkau makan? Dari rezekinya dari mana? Anjing dan babi aja oleh Allah dikasih rezeki, masa Abu Yazid nggak dikasih rezeki? Ada seorang pendeta, kalau zaman dulu namanya pendeta, memang masya Allah, mereka agamanya Nasrani, tapi mereka latihan tawakal, menjadi rohib-rohib itu luar biasa. Sampai ditanya oleh Syekh Ibrahim bin Adham, bagaimana rezeki datang padamu? Maka jawabnya, kamu jangan tanya ke saya, tanya ke Allah yang ngasih rezeki saya, Allah lah. Tanya pada Allah, ya Allah, bagaimana engkau ngasih rezeki padanya? Udah, itu maha Allah. Berikutnya, ammal mu'ilu fala yajuzu qu'uduhu an maksabin li'yalihi mutawakkilan. Nah ini. Ada orang yang punya tanggungan, punya keluarga, maka tidak boleh dia duduk-duduk, enggak boleh. Diem an maksabin, dari berkasab, itu enggak boleh. Li'yalihi, untuk keluarganya, mutawakkilan, hal bertawakal, dah diem aja. Enggak boleh.
Ini contohnya sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Beliau dalam keadaan punya anak, punya istri, beliau jadi khalifah, tetap mau ke pasar untuk dagang. Ditanya, untuk apa? Ini mau dagang seperti biasa. Tuh, ini urusan khilafah, gimana urusan pemerintahan? Nah, terus yang ngasih makan, terus saya ngasih nafkah anak istri saya gimana? Terus saya ngasih nafkah anak istri saya gimana? Kalau saya nggak berdagang. Nah, ini dalam kehidupan sahabat, dalam manaqib Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dan dalam kupasan tentang sirah para sahabat, nggak ada satu orang sahabat pun yang mencela sahabat Abu Bakar. Loh. Abu Bakar nggak tawakal ya pada Allah. Kok nggak yakin sama Allah? Kenapa kok yakin begitu? Nggak ada begitu. Nggak begitu. Nah, jadi terus gimana bagusnya? Ijlis. Nah, itu dalam tambih itu di syarahnya itu. Pertama, tawakal itu lebih utama. Kalau mau utama-utama lebih tawakal. Karena itulah keadaan Rasulullah SAW. Ahlu sufah begitu. Yang kedua pendapat adalah iktisab lebih utama, tapi bukan untuk mengumpulkan uang. Syarat berikutnya, dan bukan karena yakin usahanya itu yang mendatangkan rizki. Nah, itu kan luar biasa itu. Kerja tapi nggak yakin bahwa kerjanya yang mendatangkan rizki. Dan juga tidak yakin bahwa kerjanya itu yang mendatangkan keuntungan, enggak. Terus kenapa kerja? Tapi karena itu adalah ibadah sunnah yang diberitakan oleh Allah Ta'ala. Udah gitu aja. Hasil enggak hasil, untung, rugi dari Allah. Nah, yang ketiga ini ditafsil, dirinci, dilihat-lihat dulu keadaannya. Kalau dia, kata Imam Ghazali rahmatullah alaih, kalau dia memang menghabiskan dirinya, waktunya, tenaganya, pikirannya, tidak kerja itu murni untuk taat pada Allah, baik itu berupa fikir, zikir dan lain-lainnya, ya. Kemudian kalau dia kerja itu mengganggu, yang kedua, jadi pertama tadi waktunya memang untuk taat, yang kedua kalau dia kerja maka terganggu, yang ketiga hatinya sama sekali tidak ada harapan pada siapapun selain Allah. Bahkan ada orang datang, jangankan ngomong, mengharap aja enggak. Wah, siapa tahu dia ini bawa sesuatu ini kayaknya. Wah, ini kalau yang datang ini biasanya suka bawa banyak. Nah, enggak ada itu sama sekali. Yang keempat, dia andaikan tidak dikasih rizki oleh Allah betul-betul kesulitan, dia ridho. Dia enggak marah. Empat ya. Pertama, memang dia habis-habisan untuk taat. Yang kedua, kalau dia kerja maka ketaatannya terganggu. Yang ketiga, tidak punya harapan pada siapapun yang bertemu dengannya, yang masuk ke tempat dia, yang mendatangi dia. Gak ada harapan. Bukan berharap, oh nanti insya Allah misalnya suka ada tamu bawa makanan. Itu udah batal, itu syaratnya. Ini gak ada harapan sama sekali. Sampai orang udah datang pun gak ada harapan dari situ. Yang keempat, seandainya gak dikasih rizki, jadi susah, dia tetap ridho. Seperti sahabat yang di perang Yarmuk gitu. Minumnya dikasih ke orang lain, beliau gak dapat minum, mati kehausan, ridho. Maka kalau bisa begini, tawakal afdol. Tapi tetap dengan syarat pertama tadi, bahwa dia gak punya tanggungan. Fatawakul fi haqqihi afdal. Tapi sebaliknya,
Kalau hatinya masih agak punya harapan, wah ini kalau bapak ini misalnya suka bawa sembako banyak ini. Kalau ibu ini, wah biasanya bawa brownies ini. Nah, kalau yang ini misalnya bawa colenak ini. Ada yang datang, oh kalau yang ini ulah ini biasanya ini. Kalau bapak ini misalnya bawa kacang ini, udah itu udah nggak sah tawakal dia, nggak sah itu, nggak jadi itu, batal. Karena udah punya harapan bahwa yang ini nanti bawa ini bawa, udah batal aja, nggak usah tawakalan, nggak, bukan kelasnya itu. Atau dia nggak begitu, cuman kalau nggak ada rizki datang ngeluh, aduh ini udah tawakal, kok nggak datang sih rizkinya, gimana ini? Ya Allah kan kau tahu saya ini kelaparan, kenapa nggak dikirim makanan? Ya udah nggak usah tawakal kalau gitu mah. Itu mau maksa pada Allah itu. Nah, kalau masih begitu tingkatannya, fal kasbu afdal, mendingan kerja aja lah, jadi manusia normal aja. Belum sampai pada tingkatan yang tawakal total tadi. Ingat-ingat ya tadi, nggak punya keluarga, ada 4 poin tadi dalam dirinya, maka tawakal lebih utama. Jadi dia nggak kerjanya itu karena khusus mau taat pada Allah, ibadah, zikir, ngaji, udah itu aja. Bukan gak mau kerja tapi tidur wae gitu. Biar puas tidurnya, ada makanan, tidur lagi, makan, tidur lagi, itu mah nggak sah itu. Ya, nggak memenuhi syarat itu. Ya, tafarruq di taat, waktunya habis untuk taat. Terus dia tadi tidak terbersit sedikit pun. Kalau dia pakai untuk kasab malah terganggu. Terus yang ketiga, tidak terbersit sedikit pun harapan. Dan keempat, kalau seandainya nggak ada rezeki, hatinya menerima, nggak marah-marah dia. Tenang. Makanya nanti di masyarakat kalau ada orang, wah maksud saya mah tawakal wae ke Allah, gimana Allahnya? Kasih tahu syaratnya ini terpenuhi enggak? Kira-kira kalau yang datang bawa sudah engkol sama yang datang bawa mercy, hatinya beda enggak? Yang datang pengen utang sama yang datang ngasih utang beda enggak? Kalau beda jangan, berarti memenuhi syarat itu. Belum. Enggak usah gegayaan jadi JPS nanti. Jos palsu. La tabdzulan linnasi 'irdaka tami'an fi malihim aw jahihim mutadzallila. Jangan kau serahkan sekali-kali, jangan pernah kau serahkan linnasi pada manusia irdaka kehormatanmu, tami'an hale wang utama, orang yang tamak, fi malihim dalam hartanya, ujahihim atau kedudukannya, mutadzallila hale orang yang merendahkan diri. Jangan harga diri dijatuhkan pada manusia karena pengen hartanya atau pengen kedudukannya. ABS, asal bapak senang. Ya, jangan rusak harga diri kita. Kalau mau begitu pada Allah gitu, makin kita merendahkan diri pada Allah, makin luhur derajat kita. Tapi kalau pada manusia begitu, ya hina beneran. Jangankan di depan Allah, depan manusia aja dah hina. Apakah nanti disebut kutu loncat lah, disebut jongos, dah sebutnya jelek-jelek semua aja. Apalagi kalau mendekatnya pada manusia ini dengan amal soleh, wah itu lebih parah lagi. Ya, mendekatinya pada manusia ini dengan kesolehan amal, itu nanti lebih malu lagi di akhirat. Sebab ternyata dulu waktu di dunia amal soleh yang dilakukan sedemikian rupa itu, ternyata bukan karena Allah, tapi mengharap ada sesuatu dari orang yang dia dekati. Wa min ahli ikhlas, dan di antara wasaya adalah ikhlas. Akhlis wadha alla turida bi ta'atin illa taqarruba min ilahika dzil kila. Murnikanlah
suruh ikhlas murnikan segala amal taat dan lain-lain. Wada utawi ikhlas itu apa? Iku alla turida, hendaknya engkau tidak menghendaki bita'atin dengan ketaatan, illa taqarruba min ilahika, kecuali hanya ingin dekat pada Allah. Dzil kila, yang mempunyai perlindungan. Makanya sering Abu sampaikan, dikenal orang atau kenal orang itu bukan kebanggaan, ya. Itu Syekh itu misalnya lah Habib Umar itu, saya kenal banget itu. Saya pernah duduk bareng, pernah disuapin malahan. Kan nggak jaminan kita kenal baik dengan beliau kemudian derajat kita sama dengan beliau gitu. Atau misalnya, itu lihat kalau Habib Umar datang ke Indonesia, itu selalu saya yang ditelepon. Ini selalu. Wah, pokoknya ya saya nggak menyombongkan, ya enggak sih. Cuman ya beliau pokoknya ke saya. Terus apa maksudnya gitu itu? Itu hanya dekat dengan manusia itu belum ada jaminan. Sebab manusia tetap manusia. Manusia tetap manusia. Yang jaminan itu kalau dekatnya pada Allah. Dekat pada Allah oleh orang nggak dikenal nggak apa-apa. Harus punya prinsip begitu. Kalau nggak begitu tertipu kita nanti. Ada satu orang kakak kelas di Pakistan. Itu hobinya itu cerita kayak tadi itu. Oh, kalau di Pakistan, masya Allah, itu Syekh Abdul Wahab, Maulana Jamshid, tiap malam saya mijitin dia. Itu kalau ada apa-apa saya ngambilin minumnya. Saya. Seolah cerita kebaikan, cerita khidmat gitu. Tapi itu kan cerita khidmat untuk membesarkan diri. Tanpa sadar itu membesarkan diri juga, pengen pengakuan gitu. Tanpa sadar seolah menceritakan khidmat. Tapi ada nanti nafsu lain yang pengen dimunculkan. Sampai di Rewin itu, Mas Syekh sering pesankan, kalian khidmat di Rewin sini. Jangan anggap kalian sudah mentazkiyah diri, belum. Sebab tidak mustahil kalian pulang dari sini pulang dengan kebanggaan. Pulang khidmat Rewin. Apa hasilnya kalau begitu? Kalian akan menjawabkan tazkiyah tatkala kalian khidmat di WC stasiun. Yang nggak ingin pujian sama sekali, nggak bisa diharapkan ada pujian. Khidmat pada orang yang tidak dikenal. Seorang kakek-kakek kehausan, kamu ambilkan minum, kamu tidak jadi terkenal dan tidak ada harapan dapat balasan, lah itu khidmat. Dan ini penting ini. Semua amal-amal gak ada yang dicari kecuali mendekat pada Allah. Kalau masih pada manusia, kalau dekat pada manusia, dikenal manusia, mengenal manusia, enggak ada jaminan semua itu. Kalau hanya kenal, Abu Lahab juga kenal Rasulullah, Rasulullah kenal Abu Lahab. Nah, Abu Jahal kenal enggak dengan Rasulullah? Kenal baik enggak? Kenal baik, lebih kenal dia daripada kita. Apa jaminan? Enggak. Makanya ada namanya Maulana Talhah rahmatullah alaih, putra Maulana Zakaria yang paling akhir wafat kira-kira berapa ya? 2 tahun yang lalu lah. Beliau kan mursyid besar. Waktu itu ada orang Indonesia datang pada beliau, ngundang beliau untuk ke Indonesia. Dirayu yang lain aja lah. Maka saking inginnya supaya beliau ini mau datang ke Indonesia, kata beliau ini, Maulana, tolonglah datang ke Indonesia. Orang Indonesia rindu dengan kedatangan Tuhan. Nama Tuhan sudah dikenal di Indonesia di mana-mana. Nah, begini ternyata sangat tidak disenangi oleh beliau. Kalau hanya terkenal, saya yakin iblis lebih terkenal.
Apa yang dibanggakan? Makanya seandainya kita ini dikenal orang, lalu kita tidak kenal dia, jangan terlalu bangga. Wah, ini satu kampung semuanya kenal dengan saya. Walaupun saya nggak kenal dia, tapi Masya Allah, lihat, saya lewat semuanya salam. Oh, tahu kan? Nah, tuh lihat hormat semua. Kalau hanya dikenal, lalu kita nggak kenal, nah itu kalau masuk komplek perumahan gitu, itu namanya tukang pungut sampah itu tidak dikenal oleh orang satu komplek. Papasan gitu, bang, bapak siapa ya? Saya komplek, oh maaf saya nggak hafal satu-satu, maaf. Apa yang dibanggakan? Kalau hanya dikenal gitu. Tukang sampah keliling ngambilin itu orang satu komplek kenal semua, tapi dia lupa pada penduduk kompleknya nggak kenal. Mau dibanggakan? Maka mengenal orang, dikenal orang itu jangan pernah dibanggakan. Merasa tenanglah kalau dekat dengan Allah, itu baru jaminan. Makanya ini, illa taqarruba min ilahika dzil kila. Jangan ngarep-ngarep yang lain-lain nggak usah. Dekat pada Allah aja titik. Kalau kita tambah yang lain pusing kita nanti. Aduh ini gimana ya? Dia nanti nggak enak hati. Dia nanti wah riut. Harus menyenangkan sekian banyak orang, sekian banyak pikiran, sekian banyak kepala. Wah, Masya Allah. La taqsidan ma'ahu ila gharadid duna katanaihim aw nahwi dzaka tawassula. La taqsidan, jangan engkau sekali-kali menyengaja atau bermaksud ma'hu ma'at taqarrub, dengan taqarrub itu tawassulan menjadikan perantara. Nah, itu khabarnya di belakang itu soalnya. Maf'ulnya di belakang itu. Tawassulan sebagai perantara untuk apa? Ila gharadid dunya. Pada kepentingan-kepentingan dunia. Dan begini, ini enggak mudah ya. Sangat tidak mudah. Mudahnya di tempat pengajian gini aja mudah diomongkan. Begitu sampai di lapangan, perjuangan itu. Perjuangan berat. Ini mudahnya dimudzakarahkan gini mudah. Karena udah ada tulisannya, tinggal nyampaikan, tinggal dengar. Oh, itu mudah sekali. Tapi praktek lapangan jangan tanya itu. Masya Allah. Susahnya setengah mati. Makanya dalam 6 sifat itu bijaksananya Syekh Ilyas rahmatullah alaih, ikhlas ditaruh di nomor 5. Karena emang susah gitu. Karena emang susah. Perlu perjuangan. Lihat ini. Ini taqarrub kan udah bener. Tapi ditumpangin dikit aja. Supaya dapat satu keuntungan duniawi. Katana ihim aw nahwi dzaka. Pujian mereka atau yang semacamnya. Makanya kalau pas Habibie diminta jadi pembimbing umroh gitu, diingetin, tolong selama ibadah nggak usah selfie ya. Kalau mau selfie setelah ibadahnya nanti. Eman-eman sayang ibadahnya itu. Kalau mau nanti aja, lagi di pasar, lagi di mana gitu. Jangan langsung aja sholat di makam Ibrahim, minta dipoto. Apalagi pas Hajar Aswad, hei foto, Masya Allah. Aduh, perjuangannya setengah mati. Dapatnya cuman like, jempol, mantap, hebat, ajib, Masya Allah. Apa hasilnya itu? Allahu Akbar. Jadi pas ngaji ini mudah, praktik di lapangan nggak mudah itu. Sampai ya Allah, bukan kadang-kadang, sering. Itu lagi ziarah makam Nabi SAW sambil video call. Ini aja, saya di mana? Tuh, ini makam Nabi saya, paling depan. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Kita nggak usah bicara tinggi-tinggi dengan ikhlas dan sebagainya. Adab saja itu udah sangat tidak beradab itu.
Kok bisa bertemu ke Nabi malah ngobrol sama orang lain? Itu gimana itu pikirannya itu? Ini yang saya sampaikan, kenapa? Kita sedih gitu. Itu yang sudah Allah Ta'ala pilih untuk bisa ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi, umroh, ziarah Nabi aja kadang kepleset di situ, nggak sadar gitu. Betapa keikhlasan dan memurnikan ibadah ini bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang mudah, perlu perjuangan besar ini. Atau misalnya sekarang zaman Covid gini, zaman ini, Masya Allah, bagi-bagi sembako, betul, Pak, belum, nah ini, udah, Masya Allah, ya Allah, diterimanya oleh Allah Ta'ala belum tentu, keluar uang ya, dapat hasilnya belum pasti, udah begitu merendahkan orang yang nerima. Kan dia pasti malu sebenarnya sebagai penerima tuh gak enak. Cuman kalau gak mau dipotong, gak dikasih, gimana coba? Ya udah terpaksa aja mau. Cuman satu kresek, tapi wajahnya tersebar kemana-mana sebagai penerima, sebagai orang, aduh, Masya Allah. Makanya dalam adab zakat itu, kalau kita yakin penerima zakat itu memang mustahik, gak usah diomongin ini zakat, itu bisa melukai hati soalnya. Tapi kalau hanya untuk pemberitahuan supaya tahu bahwa ini bukan karena saya kaya, bukan ya, ini saya dapat titipan zakat, itu nggak apa-apa. So, kalau nggak gitu nanti dikira kita orang kaya raya, baik banget, sering ngasih itu, padahal nggak titipan zakat orang itu. Mendingan kita kasih tahu ini zakat ada titipan. Atau kita nggak yakin bahwa yang terima ini termasuk mustahik apa enggak, baru kita omongin. Tapi kalau kita yakin dan nggak ada keperluan, nggak usah dikasih tahu ini zakat. Makanya mesti dibedakan, ini kan sebentar lagi zakat fitrah ini. Bahwa zakat itu adalah ibadah, bukan akad muamalah, nggak mesti, nggak harus ada akad serah terimanya. Saya serahkan zakatku padamu, terima ya saya terima. Nggak harus begitu. Ini bukan muamalah, bukan transaksi ini. Yang penting diniatkan sampai pada orang yang betul-betul menerimanya, ya alhamdulillah, udah selesai. Wahdar riya'an muhbitan li'ibadatin wanzur ila nadril alimi mahtakmula. Dan hati-hatilah terhadap riya' muhbitan yang meleburkan li'ibadatin pada ibadah. Wanzur dan lihatlah, perhatikanlah, tawajulah ila nadril alimi, pada pandangan zat yang maha mengetahui. Fatakmula, maka kamu menjadi sempurna. La tudhiranna fadilatan kay tu'taqad, la tubrizanna liyunkiruka radhaila. Jadi dua-duanya enggak boleh. Pertamanya enggak boleh apa? Jangan kau nampakkan sebenar-benarnya, jangan pernah sekali-kali kau nampakkan fadilatan, satu kelebihan dalam diri, kayak itu takut supaya kau ini diyakini. Disuguhin makanan seolah melototi. Afwan nih, kayaknya makanan ini Masya Allah, saya khawatir ini. Maka akan terkenal, Masya Allah, Bapak itu warok sekali. Kasih makan dipelototin, kayaknya tembus itu pandangannya, mulai kasyaf itu. Masya Allah. Orang gak pengen, udah diam aja, saya ke yang lain aja. Udah gitu. Jadi kadang-kadang action-actionan gitu, untuk apa? Supaya diyakini dia ini seolah punya kedudukan khusus begitu. Jangan dinampak-nampakkan. Supaya diyakini, diagungkan, apalagi tadi supaya dianggap sebagai wali atau separuh wali, seperempat wali. Nggak usah begitu. Tapi sebenarnya la tubrizanna liyunkiruka radhaila. Jangan kau nampakkan juga, jangan kau pamerkan juga radhaila, keburukan-keburukan, liyunkiruka, supaya mereka mengingkarimu, jangan juga gitu. Ya udahlah, biar saya tawadhu, biar enggak dihormati.
udahlah saya akan tunjukkan bahwa saya ini orang yang seenaknya, pakai celana pendek misalnya begitu, lalu lari-lari sambil dengerin musik. Itu keterlaluan itu. Jangan juga, sebab doanya Nabi gak begitu. Allahumma ja'al sarirati khairan min alaniyati wa ja'al alaniyati salihah, lah begitu. Ya Allah, jadikan batinku lebih baik dari dohirku, tapi dohir juga baik gitu. Wa ja'al alaniyati salihah, bukan dohirnya dijelek-jelekin, yang penting batinnya supaya Allah saja yang tahu. Enggak begitu ajaran Nabi itu. Enggak begitu. Nah, kalaupun ada sebagian aulia, sebagian orang-orang soleh sengaja melakukan begitu, ya itu bukan untuk dicontoh, itu ikhtiar beliau gitu. Misalnya ada seorang, karena sangat dimuliakannya, beliau menjadi sangat risih gitu. Gak enak banget ini dihormati di mana-mana, ya Allah. Akhirnya beliau rumahnya di satu tempat tuh safar ke Basrah atau Kufah itu, yang cukup jauh lah itu dari rumahnya, udah jarak safar bulan Ramadan. Maka beliau sengaja duduk pinggir jalan minum, makan. Orang pada lihat, loh, ini syekh itu, nggak bener ternyata, bukan wali apa, masa siang-siang makan. Padahal dia musafir. Secara fikih nggak salah. Tapi sengaja beliau lakukan itu supaya orang tidak terlalu hormat pada beliau. Dan itu gitu tuh pilihan gitu, bukan pedoman. Pedoman kita adalah Rasulullah SAW. Itu ikhtiar pribadi, bukan untuk diikuti, bukan. Imanu mar'in la yakunu takamala hatta yara nasan bi iblin mustilah. Wah, ini Masya Allah. Fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa lam yakhsha lawmata laimin fi dhil ula. Iman seseorang ikulah yakunu, tidak ada apa iman ikut takamala telah sempurna, hatta yara sampai dia berpandangan, nasan biibilin mustila, nasan ing manusia biibilin dengan unta, ing mustila diumpamakan. Ya maksudnya mau dilihat oleh unta, dilihat oleh orang, nggak berubah ibadahnya, ya gitu itu. Jadi bukan karena yang di sampingnya kucing sholat ngebut, di sampingnya ada orang sholatnya khusyuk. Itu belum itu belum. Pas dilihat oleh sapi, itu baca Quran seenaknya benar. Pas dilihat oleh calon mertua, jadi merdu banget suaranya. Itu belum, itu berarti belum sempurna imannya. Nah, kalau udah sempurna imannya, fayakunu madhuhumu wa dhammuhumu sawa, dipuji, dicela, diledekin, gak terpengaruh. Tapi ini tidak mudah. Mudahnya di sini diomongkan. Di lapangan, Masya Allah, saya ini padahal Masya Allah, kurang apa saya solehnya ini, masih ada gak diakui, loh kan gitu. Saya pokoknya kalau untuk setoran nomor 1 padahal, ya Allah, gak pernah diakui kebaikan saya. Allahu Akbar. Memang orang-orang ini gak ngerti dengan saya. Berarti kan belum itu. Belum, berarti masih pandangan manusia. Padahal kalau dengan teman saya itu rajinan saya. Tapi kenapa saya kok sering dimarahin? Ini gak bener ini. Nah, berarti masih pada manusia itu. Padahal dipuji, dicela sama saja. Lam yakhsha lawmata laim. Gak takut pada jalan orang yang mencela. Fi'idil ula, untuk Allah Ta'ala yang mempunyai ketinggian. Pokoknya demi agama Allah, demi ridha Allah, gak terpengaruh hati itu. Mau dicela, mau dipuji, gak beda sama sekali. Tapi ini susah, kembali Abi ulangi, itu susah, perlu diperjuangkan. Amalun li ajlin nasi syirkun tarkuhu lin nasi dzaka huwa riya'u sabahlala.
Amal utai amal li ajrin nasi untuk manusia itu syirkun, syirik. Salat untuk orang, puasa untuk orang, ngapalin Quran untuk orang, zikir untuk orang, syirik semua itu. Tapi tarkuhu meninggalkan amal li nasi karena manusia juga dzaka huwa riya, itulah namanya riya. Udah biasa bahwa datang di musola jam 12:30 kurang 10. Terus sholat qobliyah baca Quran. Itu udah kebiasaan. Tahu-tahu pas masuk ada tetangganya lagi bertamu di masjid itu. Aduh, gimana ya? Saya sholat jangan, nanti sholat jadi riya gimana? Udahlah nggak usah sholat aja biar nggak kelihatan riya-riya amat. Loh, justru itu riya namanya. Justru nggak amal supaya nggak kelihatan riya, ya itulah riya. Supaya nggak dipuji orang, itulah namanya riya. Nggak mau beramal supaya nggak dipuji, itulah riya. Sebab tidak beramalnya itu bukan karena Allah, tapi karena orang juga. Gitu. La tatlubanna 'indal muhaimin manzilah id kunta tatlubu indana sin manzilah. Jangan pernah sekali-kali mencari indal muhaimin di sisi Allah Ta'ala yang maha memelihara. Mencari apa? Manzilah kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kalau in kunta apabila engkau ada iku tatlubu mencari indana sin manzilah, udah. Kalau masih punya keinginan dapat tempat di sisi manusia, nggak usah ngarep-ngarep deh dapat kedudukan di sisi Allah, dah gitu ringkasnya. Dalam kegiatan apapun itu, dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir, dalam ta'lim, dalam dakwah, semuanya. Kalau masih punya harapan, saya mau sering hadirlah supaya nanti sering jadi tukang bayan, jadi sikap bayan. Nah, udah, jangan berharap itu naik di depan Allah, nggak usah punya harapan itu. Jam berapa? Udah 10. Oh. Wa minha dan dari wasaya itu al-uzlah, utawi uzlah. Uzlah menyingkirkan diri, menyingkir, menghindar, menjauhkan diri, memisahkan diri dari keramaian orang, itulah uzlah. La tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid din dzaka huwal bala. Oh, tadi ada yang kelewat nggak diartiin tadi ya. In kunta tadlu indan mana tadi? Sabahlala. Sabahlala nggak dapat dunia, nggak dapat akhirat itu. Akhirat enggak, dunia pun enggak. Ya gimana? Kenapa? Ya ibadah itu kan untuk akhirat. Akhirat enggak dapat, dunia juga enggak dapat. Sabahlala. Nganggur dua-duanya. Di dunia enggak ada hasilnya, di akhirat enggak ada hasilnya. Makanya tepat kata-kata Imam Hasan Bisri itu rahmatullah alaih. Melihat orang main sirkus, langsung beri komentar, dia ini lebih baik daripada kawan-kawan saya. Tanya, kenapa? Kalau dia ini mencari dunia dengan dunia, kawan-kawan saya mencari dunia dengan agama. Mendingan ini daripada teman-teman saya. La tashaban man kana ahla batalatin wa tasahulin fid din dzaka huwal bala. Jangan betul-betul janganlah engkau bersuhbah, berkawan pada orang yang ada sapa man iku ahla batalatin, ahli kebatilan. Wa tasahulin dan seenaknya dalam urusan agama, fid din dalam urusan agama. Dzaka huwal bala. Bersuhbah dengan mereka itulah namanya bala, itulah namanya bencana, itu namanya musibah. Fa innal qarina bil muqarrani yaqtadi, akan terpengaruh pokoknya.
Maka itu prinsip pertama. Bagusnya berkawan jangan. Lihat aja. Nanti mendekatkan pada Allah atau menjauhkan. Kalau menjauhkan, enggak, gitu aja. Itu termasuk Maulana Zakir rahmatullah alaih. Itu orang yang dididiknya Masya Allah. Gak kuat kita bacanya juga. Saking kerasnya pendidikan bapaknya. Tapi ya jadinya kayak gitu jadinya. Maulana Zakaria begitu jadinya. Yang namanya bertemu Rasulullah yaqadhah dalam keadaan melek itu gak kehitung. Kadang sehari itu bisa 3 kali, 4 kali begitu. Maulana Zakaria itu. Tapi pendidikannya, subhanallah. Jangankan punya kawan main. Itu hanya sekedar sholat zuhur misalnya. Tadi berdekatan dengan Abdullah misalnya. Sholat asar dilihat dengan Abdullah lagi. Panggil oleh bapaknya. Kenapa tadi dekat Abdullah? Gak sengaja. Kok asar sama dia lagi? Kamu mulai punya kawan ya? Berkawan aja gak boleh. Betul-betul harus mulai belajar. Udah aja belajar. Gak usah punya kawan, gak usah kenal, gak usah. Udah. Sampai kayak gitu dididiknya. Itu pernah ayah beliau namanya Maulana Yahya itu. Tanya. Ini pengen duduk agak enak, ada bantal nggak? Maka Maulana Zakir rahmatullah alaih umur 4 tahun kalau nggak salah. Atau 5 tahun begitu. Itu membawakan bantal kecil yang dikasih oleh ibunya. Dibawakan, ayah, ini bantalnya Zakaria, ayah, ini untuk ayah aja. Diambil itu gagang payung itu, dipukulin. Gak ada milik Zakaria itu, gak ada. Yang ada milik Allah. Sampai memar. Nah, pendidikannya kayak gitu itu akhirnya hasilnya ya begitu gitu. Jadinya luar biasa. Kita dengar aja nggak tahan, kita nggak kuat. Tapi ya kayak gitu, hasilnya Masya Allah. Ya ilmunya, ya takwanya, ya ibadahnya, ya dekatnya pada Allah. Masya Allah aja. Di Jakarta itu, kita pernah datang ke satu orang. Kata beliau, saya pernah bertamu ke Maulana Zakaria. Waktu di Madinah. Itu saya lihat dengan mata kepala sendiri saya ke rumah beliau itu. Saya saksikan sendiri katanya. Saya tanya apa itu? Kita yang datang waktu itu kalau nggak salah 50 orang atau lebih. Itu beliau ngasih nasi kabuli. Pakai apa tempat masak nasi kabuli itu namanya. Kidir begitu. Itu paling isinya itu hanya cukup untuk 3 atau 4 orang sebenarnya. Tapi subhanallah nampak deketin. Itu kami kenyang semua itu masih ada itu. Itu saya saksikan sendiri. Allah kasih sampai kayak gitu. Tapi pendidikannya kayak tadi gitu. Betul-betul dari kecil hati hanya untuk Allah itu betulan. Makhluk siapapun hatta teman pun udah nggak boleh, nggak. Allah aja lurus gitu. Jadi akhirnya Allahu Akbar. Wal uzlatul awla idza fasada zaman aw khafa min fitanin bidinin mubtala. Wal uzlah, kata uzlah mengasingkan diri. Iku al aula, itulah yang lebih utama idza fasada zaman, kalau zaman sudah rusak. Aw khafa, atau dia khawatir min fitanin, dari fitnah-fitnah bidinin terhadap agama mubtala alaihi, beri bala atau musibah atau ujian. Nah, berisinya begini. Bagusnya uzlah atau masih bergaul. Ini kalau zaman sudah betul-betul rusak, orang diomongin nggak mempan, nggak ada harapan kebaikan, kita bisa-bisa malah agama kita rusak juga, ya udah waktu itu uzlah. Waktu itu. Wa kadza idza khafa al-wuqu'a bi syubhatin aw fi haramin aw lidzaka mumathilah. Demikian pula kalau dia khawatir akan terjerumus pada syubhat. Nah, itu Imam Nawawi ini. Imam Nawawi rahmatullah alaih
selama beliau di Damaskus nggak mau makan buah-buahan Damaskus. Kalau pengen buah, pesan bapaknya yang bawakan. Kenapa? Kata beliau, di Damaskus ini sebagian kebun itu tanahnya tanah wakaf yang belum jelas bagaimana serah terimanya atau pemindahan hak miliknya dan bagaimana kedudukan kebunnya itu sendiri serta hasil panennya. Maka mendingan nggak makan buah sama sekali dari kebun Damaskus. Sampai kayak gitu. Khawatir syubhat tadi judulnya. Apalagi fi haramin. Apalagi terjebak dalam haram. Syubhat aja mendingan kita hindari, apalagi haram. Masya Allah. Mumathilan yang semisalnya. Wal ikhtilatu binasina fi jum'ihim wa jama'atin aw nahwi dzalika fuddila. Hadza liman bil 'urfi yaqdiru ya'mura wa 'anit manakiri qad naha mutahammila. Sabran 'ala kulli al-adha la yaghlibu fi dhannihi 'isyanuhu bimahafila. Tapi mau bergaul dengan manusia, Jumatan dengan mereka, sholat jamaah dengan mereka dan semisalnya, itu lebih diutamakan kalau hadza liman utai ikhla ikhtilat, itu bagi orang yakdiru, yang mampu, yakdiru ayyamura, mampu memerintahkan bil ya'mura, memerintahkan bil urfi, dengan kebaikan. Jadi kalau kita bergaulnya untuk dakwah, untuk nasihatin, untuk ngomongin, itu lebih utama. Qad naha 'anil manakiri, dan dia melarang dari kemungkaran. Mutahamilan, hale orang yang tahammul, mau tahan terhadap ujian. Sabron ing kesabaran ala kulil adza. Kalau dia begitu, maka mendingan dia bergaul dengan manusia. Dengan catatan tadi itu, dia tidak terbawa fitnah kemungkaran, justru dia bisa menghentikan kemungkaran, bisa melarang. Dia tidak terbawa orang yang lalai dalam agama, tapi dia malah bisa mengingatkan orang untuk perhatian pada agama. La yaghlibu fi dhannihi isyanuhu, yang tidak menang, tidak dominan dalam persangkaannya apa isyanu, maksiatnya, bimahafila, di tempat perayaan-perayaan. Maksudnya gimana? Nah, ini memang berat ini. Abu ya pun sering kejebak, susah ini. Gimana? Jadi kalau kita zon kita datang ke acara haflah, ke acara pesta pernikahan dan sebagainya, isyan atau maksiatnya itu dominan, kita ada di situ, maka mendingan kita nggak datang sebenarnya. Sebab kenapa? Datangnya kita itu bisa dijadikan dalil. Oh, kemarin Pak Ustadz itu juga datang kok. Apa salahnya? Nah, begitu nanti jadinya. Makanya mahfal, walaupun itu acara walimah misalnya, itu mendatangi itu wajib hukumnya. Tapi tadi ada kemungkaran yang kita di situ kalah dengan kemungkaran, nggak bisa mencegah kemungkaran, bahkan kita jadikan dalil, maka lebih baik kita tidak hadir. Dan ini pun Abu bilang di lapangan berat. Yang undang teman dekat, yang undang kawan akrab, masya Allah, nggak datang gimana. Ini zon saja udah nggak boleh, apalagi yakin gitu. Misalnya dalam undangan udah ditertera nanti jam sekian dangdut, jam sekian live musik, jam sekian apalagi macam-macam, wah udah isinya maksiat semua. Udah jelas gitu, udah kita nggak boleh. Zon aja jangan. Apalagi pasti udah jelas itu udah disiapkan, udah. Lakin yaqulul ba'di min mutaakhiril fudala'i uzlatu dzaz zamani mufaddala idh nadirun haqqan khulu mahafilin an haubatin fanzuri nafsika aqilala. Ini
Tapi berkata sebagian ulama dari mutaakhir, dari orang-orang zaman akhirnya, orang yang punya kelebihan fudala, apa? Mengatakan bahwa uzlatu dzaz zaman, uzlah pada zaman ini, mufaddalan, yang dianggap sebagai lebih utama. Mereka berpendapat bahwa uzlah zaman ini adalah lebih utama daripada bercampur bergaul dengan manusia secara umum. Kenapa? Idnadirun haqqan, karena itu betul-betul itu langka haqqan, kelawan sebenarnya langka, khulu mahafil, utawi sepinya haflah-haflah, pesta-pesta, an haubatin, dari kesalahan. Entah itu kesalahan ikhtilat, entah itu kesalahan ada acara-acara yang enggak syar'i dan sebagainya. Sedangkan enggak usah ke situ. Kalau ada acara walimah yang diundang hanya orang kaya saja, yang miskin enggak diundang, itu pun kita bagusnya enggak hadir. Apalagi di situ banyak acara yang aneh-aneh. Nah itu kan kenyataannya nadir, itu enggak begitu, itu kan jarang itu. Fanzur, maka pikirkanlah li nafsika, untuk dirimu sendiri, aqilan, halnya orang yang berakal. Kullul ma'asi karriba wa kaghibatin aw nahwi dzalika bi ikhtilatika husilatu. Lihat, semua maksiat, karya seperti riya, wa kaghibatin, sebah dan lain-lainnya, itu sebab bercampur gaulmu, iku husila, dihasilkan. Coba kalau sendirian kan nggak bisa riya, mau riya ke siapa? Nggak ada penontonnya. Riba juga mau riba sama siapa? Diam aja. Mau ngedumel sama siapa? Nanti kalau orang gila lagi ngomong sendiri sama tembok. Nah, akhirnya kan selamat kalau mengasingkan diri, menyepi gitu. Nah, ini semua maksiat-maksiat ini kebanyakan terjadi karena ikhtilat, karena kumpul-kumpul. Nah, sekarang ini Allah Ta'ala tarbiyah kita sekarang ini. Wallahu alam hikaynya apa? Tapi kalau menurut Abu Ya sendiri, ini mah kita disuruh latihan persiapan. Sebab kita udah sering dengar nanti akhir zaman itu orang nggak ada makanan, makanannya tasbih, makanannya zikir dan sebagainya. Nah sekarang waktunya kita dikasih waktu suruh berbanyak tasbih, banyak zikir, baca Quran dan sebagainya. Supaya nanti kalau itu keadaan kita hadapi, kita nggak kaget lagi. Nah kalau sekarang kita dikosongkan, nggak boleh keluar, ini pun kita nggak bisa manfaatkan untuk banyak zikir, ya sudah, wallahu a'lam nanti. Kalau ketemu zaman yang kita mesti mengandalkan zikir, ternyata zikir belum disiapkan. Kan andaikan orang mau tampil dalam pertandingan, ini waktunya persiapan pelatnasnya, ini kurang lebih begitu. Perbanyak zikir sekarang ini. Nah, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran, perbanyak sholat, perbanyak menguatkan doa, supaya nanti